Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dilimpahkan rezeki dimanapun kalian berada. Perjalanan kali ini kita akan menelusuri wisata yang tersembunyi di Kabupaten Tegal, yang dikiranya seperti dilupakan sama masyarakat di sini. Seperti apa? Simak sampai habis. Kalau kamu sedang berada di kota Tegal, rasanya cocok untuk berkunjung ke wisata alam ini. Tapi sebelum Anda berkunjung, alangkah baiknya Anda mencari tahu dulu keberadaan lokasi dan di sana ada fasilitas apa aja sehingga kalian tidak tersesat dan aman di jalan. Contohnya saya ini akan menanyakan lokasi di mana Danau Beko tersebut dan apakah danau tersebut masih ada ataukah ini sudah ditutup lokasinya. Untuk itu kalian harus tonton sampai habis agar kalian tidak salah paham dan kalian bisa mengerti keadaan wisata ini saat ini dan kedepannya nanti. Sebelum itu kita akan bahas penduduk di sini ternyata banyak petani ya, tapi justru malah tidak ada petani yang mudanya atau generasi mudanya ini nggak ada di sini. Kebanyakan petani di sini itu sudah tua atau senior ya, yang mudanya sudah mulai tidak ingin untuk bertani atau di sawah. Disinilah letak fenomena yang dibilang generasi petani sudah mulai punah ya, karena orang lebih senang ke pabrik atau jadi karyawan. Bahkan dari generasi mudanya yang baru lulus itu sudah akan ingin merantau dan mengadu nasib ke kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan kota besar lainnya. Padahal petani itu adalah pekerjaan yang mulia. Kan di era modern seperti ini, petani bisa kaya raya dengan hal seperti dia menggarap sawah sendiri dengan alat-alat yang sudah modern seperti traktor, atau dia dengan kombain panennya nggak lagi dia dengan orang, dia lebih efisien, cuma harganya mungkin lebih mahal mesinnya. Bahkan sekarang sudah menggunakan drone untuk menggarap sawah ya. Semoga aja pertanian kita ke depannya lebih baik dan lebih maju ya. Generasi mudanya juga mau maju juga bersama. Oke, kita lanjut aja ke topiknya, ke wisata Danau Beko. Bagaimana kelanjutannya? Oke, sahabat semua, ini adalah destinasi wisata alam di Kabupaten Tegal, Danau Beko. Seperti ini penampakannya. Nama Danau Beko berasal dari bahasa setempat yang berarti bekas atau sisa. Hal ini berasal dari terbentuknya sejarah danau ini. Danau ini memiliki kisah yang cukup unik. Tahukah kamu, danau ini terbentuk berasal dari bekas galian tambang batu kapur yang kemudian terisi oleh air hujan. Seiring waktu tambang tersebut terisi air, menarik perhatian wisatawan setempat, terutama karena pemandangannya yang instagramable. Danau Beko terletak di Kabupaten Tegal, tepatnya di Desa Jatilaba, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Perjalanan ke danau tersebut cukup mudah ya, apalagi kalian berada di tengah kota Tegal atau kota Brebes. Namun seiring jalannya waktu sepertinya sudah mulai tertinggal wisata ini. Jadi kayak apa penampakannya sekarang?
kayaknya sudah mulai dilupakan dan jalannya pun sudah mulai sulit. Seperti apa? Yuk kita selusuri. Come on guys. Jarak lokasi dari Pasar Margasari itu sekitar 10-15 menit ya. Ini tergantung dari kondisi jalannya ya. Ternyata saya dapat informasi lokasi Danau Beko sekarang itu nggak seperti dulu lagi ya. Yang dulu itu sempat ramai dan dikenakan biaya masuknya ya 10.000 dan biaya parkirnya, tapi sekarang sudah gratis dan udah nggak lagi ada pengunjungnya di sana. Menelusuri kota-kota, bahkan dahulu jadi tempat foto prewedding ya, bagi orang yang mau nikah tuh biasanya anak-anak mudanya fotonya di danau ini. Kalau saya lihat di Google Map keterangannya, di lokasinya itu ada fasilitas kayak toilet umum, parkir, warung, dan penyewaan perahu mungkin kalau lagi ramai. Tapi nggak tahu ya kalau sekarang ada atau tidak. Oke, kita lihat aja ya. Dari barang menumpuk kiri. Oh, berarti kalau dari pasar dari situ. Oh. Jadi kanan tadi itu ke arah Pasar Margasari ya. 7 menit. Bukan 1 menit, kirain 1 menit. Ini kita ke kiri ya, terus lurus dan ketemu jembatan di sini. Kurang lebih 7 menit lagi kita sampai. Bajai masuk kampung. Kata Kapur. Karena pas kesini kita lagi liburan Lebaran, jadi ada bajai ya di sini. Oke, lanjut ya. Ke kiri nih, Tuan. Wah, jalannya udah bagus. Daya tarik Danau Beko ini sangat bagus ya, karena pemandangannya katanya indah. Airnya itu warna biru dan kehijauan. Ya, instagramable ya, mungkin bagi yang suka foto-foto, pemandangannya bagus di situ. Iya deh, iya deh. Sini. Wah, ada jalannya. Jalannya kacau. Ternyata di lokasi jalannya sangat jelek sekali ya, karena kebetulan juga habis hujan. Di sini jalannya tidak beraspal, jadi ya seperti inilah keadaannya. Udah lama nggak ditempatin. Ini mana baik? Mana? Ini. Ih, serem banget ya. Serem banget nih. Ah, belok kanan.
Kita hampir tersesat ya di sini karena tidak ada petunjuk arahnya, dan untungnya ada pengendara motor lain ya, dan kita bisa mengikutinya. Padahal tadi kita datang sendiri ya, tapi tiba-tiba ada pengendara motor lain di belakang. Wah, luar biasa. Ternyata jalurnya itu parah. Jalurnya parah ternyata. Parah banget jalurnya. Gila treknya. Di sini seperti tidak ada orang sama sekali ya. Kelihatan sepi, dan jalannya pun kurang bisa dilalui ya. Makanya kita harus turun nih, atau cari jalan yang bisa dilalui. Ya, kita coba ya. Kacau. Jalannya parah guys. Kayak nggak kejangkau manusia nih. Luar biasa. Konon cerita dari warga-warga yang udah tua ya, atau sesepuh ya. Katanya di sini juga angker ya. Makanya kelihatannya agak misteri di sini. Parah jalannya. Oh iya, untuk berkunjung ke Danau Beko ini baiknya pagi hari ya, atau sore hari. Karena kalau siang hari cuacanya terik sekali ya, apalagi lagi kemarau ya. Ya, juga bawa makanan mungkin ya, karena di sini tidak ada warung kayaknya. Sepi-sepi beginilah. Jangan lupa makan ya sebelum kesini, sama bawa minuman, karena nih energi akan terkuras di sini nih. Lagi jalanannya ini, wow, kayaknya jalannya ekstrim banget nih. Ini antara dalam atau enggak nih? Ya kita coba saja ya, karena kayaknya jalannya berlumpur juga. Kang lihat dalam apa enggak? Udah nyampe. Udah. Pasti. Bagi Anda yang membawa anak-anak atau anak kecil ya, baiknya diawasi ya, karena jangan sampai mereka berlarian di lokasi sini. Sana sangat bahaya ya. Hutan-hutan guys. Hutan guys. Copot. Ya udah nyeker. Sempat ada kejadian yang cukup ya dibilang aneh, enggak ya dibilang aneh juga nih. Sendalnya nih hilang ya, hilang di dalam air lumpur ini ya, karena saking lumpurnya lengket dan banyak ya, jadi sendal aja bisa hilang di sini. Gimana dek? Sini nih. Oh, satu lagi mana? Cuci. Arah guys.
Luar biasa guys, jalannya guys. Oke guys, jauh. Sini ke kanan. Hah? Guys, ekstrim guys. Ini kali kedua ya kita kehilangan arah di sini, kayak tersesat nih, mau balik lagi pulang atau nerusi perjalanan. Mana? Sangat jelas. Sinyal HP pun agak hilang-hilang ya di sini, jadi nggak, kurang akurat kayaknya Google Map-nya. Pas putar balik, pas banget ada orang lagi tuh yang datang kebetulan, atau ikutin bocah aja gimana ya. Ya kita ikutin aja lah, mungkin tuh petunjuk. Udah telanjur ini. Danau Beko tulisannya udah guys. Kayak apa danaunya? Ternyata kayak gini. Hah? Fotonya di mana? Alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di lokasi yang kita tuju ya, Danau Beko ya. Ternyata memang benar ya, lokasinya sepi ya, dan sudah usai. Usai sudah kayaknya ini. Kayak gimana ya, tempatnya juga nggak terurus ya. Sampai ilalang ini ya, rumputan sampai tinggi-tinggi. Tapi memang bagus ya pemandangannya. Danaunya juga bagus di sini. Coba kalian lihat ya. Gimana menurut kalian? Cukup indah kan ya? Lumayan bagus ya. Pemandangannya memang bagus ya di sini ya. Sangat menarik. Apalagi memang dulu sempat orang ramai di sini, wajar ya, karena memang pemandangannya bagus di sini. Tapi di tengah kebagusan pemandangan di sini ada misteri di balik ini semua ya. Misteri itu apa? Nanti akan saya ceritakan. Oke, terus tonton sampai habis ya. Mitos Danau Beko terkait insiden korban tenggelam
yang tak ditemukan di Danau Beko ulah penghuni atau bidadari penghuni danau. Benarkah? Tempat ini memiliki luas 20 hektar ya, dan kedalaman danau dari 1 meter hingga 100 meter. Jadi kemungkinan korban tidak ditemukan kalau secara faktanya wajar. Tapi kalau dikaitkan dengan misteri bisa juga. Sepanjang sejarahnya Danau Beko terjadi insiden tenggelamnya orang berenang itu berkali-kali. Insiden yang paling terkenal itu di tahun 2000-an ya. Seorang pemuda yang berenang bersama teman-temannya tenggelam. Korban tidak bisa ditemukan hingga beberapa hari kemudian. Insiden tersebut membuat banyak orang takut untuk berenang di Danau Beko. Namun pada tahun 2010 terjadi kembali orang tenggelam di Danau Beko. Kali ini korbannya seorang wanita. Korban berenang bersama anak-anaknya. Anak-anaknya bisa diselamatkan, namun wanita tersebut tidak bisa diselamatkan dan tenggelam. Korban tidak bisa ditemukan hingga beberapa hari. Menurut cerita masyarakat setempat, Danau Beko dihuni oleh bidadari cantik jelita yang terlihat pada malam hari. Jika tidak hati-hati, maka akan membawanya ke dasar danau. Danau Beko termasuk danau yang terdalam di Jawa Tengah ya, yang memiliki warna air jernih, kebiruan, dan hijau. Namun Danau Beko memiliki sisi mistik karena di sini berpenghuni jin atau siluman ya, berbagai macam seperti katak, siluman, ular, dan siluman lain-lainnya. Bahkan dahulu kala tempat ini jadi tempat pemuja ya, untuk meminta kekayaan, agar naik jabatan, bahkan agar permintaan segalanya dikabulkan. Kita udah sampai di Danau Beko. Yoi, itu loh guys, Danau Beko nih. Lanjut ke petualangan selanjutnya. Oke guys, di balik sisi negatif dan positifnya tempat ini, baiknya kalian kalau kesini tetap hati-hati dan jaga keselamatan, terutama jaga kebersihan. Jangan mengotori lingkungan di sini. Tetap selalu jaga kebersihan dan keselamatan. Jaga selalu kelestarian alam Indonesia. Untuk warga sekitar dan pemerintah sekitarnya, mudah-mudahan kedepannya wisata ini mungkin diperbaiki ya. Oke, kurang lebihnya thank you sudah menyaksikan. Tulis saran dan komentarnya ya di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe, like, dan share ya. Dan tonton juga video yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ciao.